Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita diperkenankan untuk kembali bermajelis ilmu di hari yang sangat mulia, di mana di dalam riwayat beberapa hadis, ambillah contoh di dalam Musnad Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dham." Tidak ada hari yang a'dham. A'dham itu artinya yang lebih agung, lebih besar, lebih tinggi dan lebih mulia. Ini pendekatan dalam bahasa kita ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memakai lafal a'dham itu ada di 3 surat. Ada di dalam surat At-Taubah, ada di dalam surat Al-Hadid, dan di dalam surat Al-Muzammil. Dalam 3 surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 2 kata dalam a'dham. Yang pertama adalah a'dham darajatan, yang kedua adalah a'dham ajron. A'dham darajatan artinya derajat yang paling mulia, paling tinggi, paling besar. A'dham ajron artinya pahala yang paling besar, paling tinggi. Dan lafal a'dham Rasul sallallahu alaihi wasallam pergunakan untuk menerangkan hari yang terbaik dan teragung di sisi syariat. Ma min ayyamin a'dham. Tidak ada hari yang paling agung, paling besar derajatnya, mengalahkan daripada al-asrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 awal dari Dzulhijjah. Bahkan kita berada di penghujungnya. Ini hari terbaik. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang terbaik, 1 sampai 10 Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai 10 Juli, mana yang terbaik? Otomatis 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau ada pertanyaan 10 awal Dzulhijjah dengan 10 awal Rabiul Awal misalnya, maka 10 awal Dzulhijjah itu lebih baik. 10 awal Dzulhijjah dibandingkan 10 awal Ramadan, baik mana? 10 awal Dzulhijjah. Karena besarnya kemuliaan sampai Allah bersumpah wal fajar, demi waktu fajar, waktu subuh, walayalin ashar, dan demi 10 malam atau 10 hari. Dan para ulama tafsir menyebutkan 10 hari ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang bisa nandingi cuma 1. Apa itu? 10 akhir Ramadan. Itu tok. Itu baru kita gak mikir mana yang lebih mulia, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Lah itu kita rodok mumet gak apa-apa itu. Karena para ulama saja juga mikir. Sampai kita memiliki seorang imam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam tadabburnya merenung, memilah-milah antara nas Quran, nas hadis, sampai beliau mengeluarkan rumus dan dinukil oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dilihat dari waktunya. Kita mau lihat waktu esok apa awan. Kalau kita melihatnya pagi, siang, maka 10 awal Dzulhijjah masih lebih baik dibandingkan 10 akhir Ramadan dengan kekuatan pendalilan. Tapi kalau kita melihatnya sore, malam sampai subuh, tidak ada yang bisa mengalahkan 10 akhir Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya ada pembebasan
dari neraka, itqun minan nar. Ada barokah demi barokah, rahmat Allah, ampunan Allah. Maka kalau kita melihatnya malam sampai subuh, 10 akhir Ramadan masih lebih mulia dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Tapi kalau bicaranya pagi siang, 10 Dzulhijjah masih lebih afdal. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang lebih baik di pagi dan siangnya kecuali hari-hari yang kita alami kemarin sampai hari ini, bahkan sampai hari Ahad besok. Karena disinilah yang disebut dengan 10 awal Dzulhijjah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini poin yang akan kami sampaikan yang pertama, beliau mengajak kaum muslimin itu haji di tahun ke-10 Hijriah sebagaimana telah kami sampaikan. Dan di saat itu beliau di tanggal 9 Dzulhijjah pada terbitnya matahari atau masuk waktu duha, beliau mengajak seluruh jamaah muslimin dan muslimat, jamaah haji, untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ini pertama kalinya sesudah beliau menjadi nabi dan rasul melaksanakan wukuf bersama kaum muslimin di padang Arafah. Ini puncak haji. Makanya beliau sampai bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu ya momentum paling tingginya ya wukuf di Arafah. Makanya nanti kalau sudah waktunya wukuf di Saudi, ya kalau bisa live streaming bisa dilihat ini. Kalau di perbukitannya banyak orang-orang yang haji pada doa, pada macam-macam. Kalau ke syuting pelatarannya itu ada puluhan ambulan biasanya ke syuting itu. Itu di dalamnya ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan pasien jamaah haji. Dalam kondisi yang penting mereka masih punya nafas saja, masih punya nyawa, entah itu pakai oksigen, entah diinfus dan macam-macam. Karena ujungnya haji, puncaknya adalah wukuf di Arafah, maka pihak panitia yang mana diwakilkan oleh Saudi Arabia tetap bertanggung jawab. Jamaah haji yang sakit di rumah sakit, klinik-klinik, tetap di tanggal 9 Dzulhijjah mereka angkut untuk bisa sampai di padang Arafah. Karena ini momentumnya, al-hajju Arafah. Haji, rukun yang tidak bisa ditinggal adalah wukuf di Arafah. Ini Rasul lakukan di haji wada'nya. Berbeda ketika pasca perang Badar. Pasca perang Badar. Perang Badar itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan di tahun kedua Hijriah. Hajinya tahun 10. Berarti kan duluan peristiwa Badar tahun 2 Hijriah. Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Habis itu Idul Fitri di bulan Syawal, habis itu ada Dzulqa'dah dan masuk Dzulhijjah. Dan di tanggal 9 Dzulhijjah itulah Rasul sudah mulai puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Semenjak tahun kedua Hijriah, Rasul sudah berpuasa. Dan itu Rasul istiqomahi setiap tahun. Masuk tahun berikutnya, tahun ketiga, ketemu tanggal 9 Dzulhijjah, beliau berpuasa.
Masuk tahun keempat, kelima, keenam sampai seterusnya. Tahun ke-9 ketemu tanggal 9 Dzulhijjah, beliau berpuasa. Ya. Maka redaksinya hadis puasa sunnah Nabi riwayat Aisyah dan Abdullah ibnu Umar, Rasul itu puasa dalam setahun, sunnah yang ditekankannya adalah Yauma Asyura, puasa Asyura yaitu puasa Muharram, wa tis'an min Dzulhijjah, dan tanggal 9 Dzulhijjah, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari setiap bulannya yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, saya bahas lafadznya ini. Rasul berpuasa puasa Muharram sama puasa tanggal 9 Dzulhijjah sama puasa 3 hari setiap bulan. Ini redaksi hadisnya. Dan beliau kerjakan setiap tahun sampai tahun ke-10 Hijriah, beliau kemudian haji dan wukuf di Arafah. Maka kalau boleh saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, mana yang lebih dulu dari sirah nabinya, puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau wukuf di Arafah? Mana yang lebih dulu? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan betul itu, dilihat di buku-buku sejarah Nabi Muhammad SAW ada semuanya. Maka dari sini puasa tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada kaitannya dengan momentum wukuf para jamaah haji. Saya ulangi, puasa tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada kaitannya dengan momentum wukufnya para jamaah haji. Sehingga kalau kita puasa karena jamaah haji sedang wukuf, itu malah salah. Tapi karena kita tanggal 9 puasa, dan tanggal 9 itu kalau di Mekah adalah para jamaah haji wukuf, lah itu malah benar. Bisa bedakan nggak ini? Bisa ya? Jadi nggak ada mosoni wong wukuf, itu nggak ada. Ini cara Jawa nih gitu. Masani wong wukuf itu nggak ada. Adanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dan tanggal 9 Dzulhijjah di dalam manasik haji adalah tempat waktunya wukuf. Ya, sehingga dari sisi sini, ya, dari sini kami membuka beberapa simpul-simpul yang mungkin membingungkan. Yang pertama dari sisi sirah nabinya tadi, bahwa beliau melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah lebih dulu semenjak tahun kedua dibandingkan beliau wukuf di Arafah tahun 10. Ada rentan 8 tahun. Beliau istiqomah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, dari sisi redaksi hadis tadi. Kalau wukuf di Arafah, beliau langsung menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu ya momentum tingginya adalah wukuf di Arafah. Tidak ada jeda sama sekali. Ini kalau pakai bahasa Arab ya lebih mudah saya jelaskan. Al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Tapi lafal puasa Arafah, Rasul menggunakan siyamu yauma Arafah. Siyam atau saum yauma Arafah. Puasa pada hari Arafah. Ahtasibu, Rasul berharap supaya Allah Subhanahu wa taala yukaffiru adzunub, Allah hapuskan dosa-dosa itu sanah al-madiyah wa ma ba'daha, setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini kan fadilah puasa Arafah. Tetapi redaksi hadisnya siyam yauma Arafah. Yang saya pengen garis bawahi yaumnya itu. Puasa hari Arafah. Haji tadi nggak perlu yaum. Al-hajju Arafah, nggak al-hajju yauma Arafah, nggak gitu. Al-hajju Arafah, haji ya ujungnya adalah momentum ibadah wukuf di Arafah. Tetapi kalau puasa
pada hari Arafah. Ini kalau belajar bahasa Arab, yaumnya itu menjadi masdar, ya, menjadi keterangan yang dinisbatkan. Jadi dzaraf, keterangan yang dinisbatkan. Hari, kenapa harus ada harinya? Iya, karena wukuf diselenggarakan pada hari. Hari apa itu? 9 Dzulhijjah. Jadi lebih tuaan kalendernya atau momentum wukufnya, kalendernya. Sampai Rasul memakai lafadznya gitu, puasa di hari Arafah. Hari Arafah ketika orang wukuf, kapan itu? 9 Dzulhijjah. Ini dari narasi teks hadisnya. Sehingga puasa Arafah, kembali lagi, tidak ada kaitannya dengan orang-orang wukuf, enggak. Tapi kalau wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, ya itu memang bagian dari manasik. Dan tanggal 9 Dzulhijjah kita juga disunahkan untuk berpuasa, yang kemudian dikenal dengan puasa Arafah. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, saya ingin mengambil dari sisi geografis zaman dulu. Karena puasa Arafah sudah Rasul kerjakan, sahabat kerjakan, tabi'in kerjakan. Hari ini, kalau kita mau puasa Arafah sesuai dengan para jamaah haji wukuf, mudah sekali. Gak ada semenit kita bisa lihat. Ya, dari kemarin kita pengen tahu, kapan ya wukufnya di Mekah? Oh ternyata ya tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada wukuf di Arafah di hari Jumat. Langsung kita tahu. Kenapa? Karena ada kecanggihan. Bayangkan di zaman para sahabat dahulu. Di zaman Umar, kaum muslimin sudah banyak di Syam, sudah masuk Persia, Romawi, bahkan setelah itu ada zaman para tabi'in menaklukkan Andalus, Eropa juga, di Afrika sudah banyak. Sekarang contohnya aja gini, Umar bin Khattab ngasih pengumuman hari ini dari Medina, pusat ibu kota. Syam itu mendengar 2 pekan berikutnya. Rong minggu lagi krungu. Umar mengumumkan hari ini, 2 minggu Syam baru sampai beritanya. Bayangkan kalau kaum muslimin saat itu di belahan bumi selain Mekah harus ngepasi puasa Arafahnya wukuf, apa malah bubar jalan. Ya, Mekah mamanya hari ini wukuf, lah nek Syam rong mingguna lagi krungu. Oh, rong minggu wingi ternyata wukuf. Ya, tapi kalau mereka berpatokan dengan hilal di setiap masing-masing wilayah, dengan berpatokan mereka puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, aman. Ya kan? Syam ada matlaknya atau bisa lihat hilalnya di sana, ada ru'yatul hilal sana. Andalus bisa melihat ru'yatul hilal sana. Ketika sudah ketemu 1 Dzulhijjahnya kapan, berarti tinggal 9 hari kemudian mereka berpuasa. Lebih aman. Ya, karena dari dulu hal semacam ini sudah diketahui oleh para salafun saleh. Dan mereka biasa. Itu yang berikutnya. Kemudian sekarang saya mau pakai ilmu godak gadek matuk. Serodok ramutu titik ra apa-apa. Ya. Lawong jelas Saudi sudah melihat hilal. Kitanya di Indonesia itu kan luweh etan. Harusnya luweh dhisik nonton tinimbang Saudi. Wong Saudi luweh kulon. Berarti kalau Saudi sudah wukuf, berarti kita juga sudah harus puasa Arafah. Karena kita ngikut Saudi. Kan banyak yang seperti itu. Mau saya jawab sing rodok mutu apa sing ra mutu ini? Sing ra mutu sik wae lah ya. Sing ra mutu sik aja. Sekarang jujur-jujuran. Kalau hari ini ya Saudi memang sudah wukuf karena mereka sudah melihat ru'yah hilal duluan.
Kita masih tanggal 8 versi Kemenaknya. Tanggal 9-nya masih besok. Ya. Kalau dari subuh tadi kita sahur puasa dengan niat puasa Arafah. Saudi jam berapa? Mulai awal jam 4. Saudi jam piro? Jam 3, jam 2, jam 1, jam 12, kurang lebih jam 12 malam. Ya. Kalau sekarang kita jam 8 berarti gek sahur, anggaplah mereka ya. Anggap gek sahur. Yang enggak haji loh ya, gek sahur. Sekarang tolong jujur-jujuran. Kita yang ikut Saudi apa Saudi ikut kita? Lek kita puasa Arafah hari ini, Saudi yang ikut kita apa kita yang ikut Saudi? Wong kita dhisik kok sahur kok. Ayo sekarang, ini sing ramutune lho ya. Harusnya kita yang ikut Saudi apa Saudi ikut kita? Saudi ikut kita, wong kita sahur dhisik kok. Iya Mang. Ini jawaban enggak mutunya. Ini sekarang yang rodok mutu. Kenapa kita lebih susah melihat hilal? Karena melihat matahari lebih susah, lebih mudah dibanding melihat bulan. Karena ketika bulan itu, ya, negara yang semakin timur itu semakin susah melihat awal bulan. Bulan-bulan yang pertama ya, awal-awal. Karena bulan itu dari pembaringannya sebelah timur itu semakin bengi, semakin munggah dan menuju ke arah barat. Dan Saudi barat daripada kita. Ketika mereka lebih mudah melihat, secara sennya memang sangat matuk. Dan kita semakin susah, apalagi saudara kita Papua tambah angel. Kenapa? Karena lebih susah. Masih saya neng pojokan, saya neng ngisor bulannya. Semakin bengi, semakin munggah, semakin ngulon, ketemu pas jadwalnya Saudi mau maghrib lihat, ru'yatul hilal kena. Itu secara sing rodok mutunya. Beda dengan jadwal waktu sholat. Waktu matahari sebelah timur itu yang paling kelihatan. Ya, lebih mudah. Karena sunrise-nya dari sana. Ya. Maka dari sini adanya perbedaan ru'yatul hilal wajar sekali. Ya, wajar sekali. Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti apa yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan? Ya, karena di dalam hadis yang menurut kami ini sangat kuat sekali, ya, sumu yauma tasumun waftiru yauma tuftirun. Berpuasalah kalian di hari yang kaum muslimin bersama penguasa setempat berpuasa. Waftiru, berbukalah, artinya sholat Idul Fitri sebagaimana kaum muslimin dan penguasa muslimin Idul Fitri. Wal adha yauma tudhahun, dan menyembelihlah di hari yang kaum muslimin bersama penguasanya Idul Adha. Sehingga dengan kita, dan ini juga himbauan secara pribadi kepada rekan-rekan sekalian untuk berhari raya bersama pemerintah. Kalau tahun ini berarti tanggal 10 Dzulhijjahnya bertepatan dengan hari Ahad, berarti kita merayakan Idul Adha di hari Ahad. Dan besok insya Allah kita melaksanakan puasa dengan niat puasa Arafah. Kalaupun hari ini puasa, kemarin puasa semenjak tanggal 1, nggak masalah. Karena pada hakikatnya dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah disunnahkan untuk berpuasa sampai tanggal 9. Maka orang-orang yang bisa istiqomah 9 hari berpuasa ini aman. Paling enak orang ruwet-ruwet posone kapan. Karena dia sudah dari tanggal 1 berpuasa. Ditutup tanggal 9 yaitu ngepasi puasa Arafah besoknya hari raya. Dan tidak masalah ketika bagaimana kita besok puasa padahal nanti malam kita sudah mendengar takbir. Sebagian dari kaum muslimin sudah takbir.
Kalau takbiran untuk Idul Adha, jangankan entar malam, jam tanggal 1 ba'da subuh, itu sudah boleh kita takbiran. Namanya takbir mutlak. Ya, kita boleh takbiran semenjak tanggal 1 Dzulhijjah ba'da salat subuh. Dimanapun kita, selain di tempat-tempat yang terlarang seperti toilet, kita dalam perjalanan, kita nyambi, ngapain aja kita boleh bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai kapan? Sampai nanti ba'dal asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir mutlak. Ada yang muqayyad. Muqayyad itu ditentukan waktunya kapan? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Tanggal 9 Dzulhijjah itu, dan di setiap waktu-waktu ba'da sholat wajib setelah Idul Adha. Ya, jadi kalau duhuran besok Minggu, ya sholat duhur Ahad besok, asar Ahad sampai subuh Senin, tekan asar Rebu, itu kita setiap ba'da sholat disunnahkan untuk bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebelum kita istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, kita takbir dulu. Allahu akbar, dan seterusnya. Ya, jadi besok kita berpuasa dengan niat Arafah tidak ada pengaruhnya meskipun sudah ada takbir. Karena pada hakikatnya takbir di Idul Adha dimulai semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, itu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang terkait dengan puasa Arafah. Berikutnya terkait dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, ketika kita berpatokan dengan pemerintah yaitu hari Ahad, berarti besok hari Ahad kaum muslimin muslimat, laki perempuan, kecil dewasa, bahkan sakit yang masih bisa dibawa keluar rumah, contohnya dengan memakai kursi roda, diminta untuk keluar semuanya. Ya, kalau bahasa hadisnya itu meskipun gadis dalam pingitan. Ini bahasa hadisnya. Kenapa kok sampai disebut gadis dalam pingitan? Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam namanya gadis rata-rata tidak pernah keluar rumah. Karena kebutuhannya sudah dicukupi oleh walinya. Kecuali kalau perempuan itu sudah menikah, maka mereka nantinya ada jadwal keluar, minim blonjo. Ya, makanya kenapa ada bahasa hadisnya gadis pingitan pun diminta untuk datang ke tempat sholat. Karena hari itu gadis rata-rata di dalam rumah. Ya. Dan Rasul juga menyampaikan, ya, gadis itu bukan mereka yang kharrajah wallajah. Kharrajah itu yang seneng keluar, wallajah itu yang wira-wiri di hadapan laki-laki, minder-minder. Itu sudah Rasul sampaikan 14 abad silam lebih. Dan hari ini ternyata benar. Ya, gadis pun kita lihat malah akeh sing wira-wiri nih. Tinimbang di rumah. Ini tujuan di dalam sholat Id atau penyelenggaraan hari raya Id itu kan untuk berkumpulnya kaum muslimin sebagai syiar ukhuwah Islamiyah, apalagi persatuan, bisa mendengarkan hikmah dari khatib Id. Oleh karenanya dilihat dari beberapa poin ini, bahkan di dalam mazhab Hambali yang kenceng, orang itu kalau
telat sholat id. Telat itu bercabang jadi dua. Ya, telat kerinan kawanen, ya, bar subuh turu, ya, jebule bar kuwi kok klip-klip kok enek suara wong khutbah, jegegah, oh iya ki wayahe sholat id, langsung budal deh, neng lapangan langsung lungguh, mek kaum muslimin, ngurungane khutbah. Dijawil wek samping, Mas sampean apa? Salat Id, Pak. Nunggu khutbah. Lagi kan salat Id khutbah bar salat, Mas. Oh iya, lali dikira jemaah. Ya kan? Jemaah kan khutbah sih lagi salat. Hai. Kalau telat macam pertama jenis ini yaitu telat kawanan. Kalau dulu ada lagi telat info. Ya seperti tadi, daerah mana nggak tahu kalau ternyata sudah ada hilal. Jadi mereka telat info. Ini kan nyaris hari ini nggak mungkin ada. Tapi tetap kita sampaikan. Telat itu ada dua. Telat secara individu, ya kawanan itu, atau telat info. Makanya kita harus tahu dulu waktu sholat id itu kapan. Dimulai dari terbitnya matahari sampai setinggi mata tombak. Kalaupun pakai jam-jaman, kalau terbitnya matahari jam 6 kurang seperempat, berarti kan 15-20 menit berikutnya itulah masuk waktu duha. Dan itulah waktu penyelenggaraan sholat id paling awal. Berarti tidak umpamanya jam setengah 6 punjul 10 atau 6 kurang seperempat, berarti kan waktu sholat id dari jam 6 itu sudah bisa. Sampai kapan? Sampai zawal. Zawal itu matahari sudah condong, sudah mau masuk waktu zuhur. Jadi kalau zuhurnya jam 12, zawal itu kurang lebih jam 11 atau jam 11.15. Itu berarti waktu sholat id dari jam 6 sampai jam 11. Jadi kalau ada orang yang telat, entah telat kawanan atau telat info, ya, kemudian tidak bisa mendapati jamaah bersama kaum muslimin, ya, dan dia tahu ketemu masih jam 9, apa yang dia lakukan? Maka dia kembali pulang untuk kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat id, meskipun sendirian, karena kasusnya dia telat. Kecuali kalau telat info satu rombongan banyak, nah ini masih bisa diselenggarakan secara jamaah kalau masih masuk di waktu jamnya sholat. Sekarang contohnya telat info jam 3 asar, piye ya, gak roh lek sok ahad hari raya Idul Adha, ngertine lek bodoh itu jam 3 sore ahad besok. Ya, masih waktu sholat id apa enggak itu? Sudah enggak. Maka orang-orang yang seperti ini diminta untuk besoknya. Berarti kalau umpamanya hari ahad telat, berarti hari Seninnya di jam sekitar 6 sampai 11 dia melaksanakan sholat id, ya, qadhaan sebagai bentuk qadha sholat id yang dia tinggalkan kemarin. Oleh karenanya, melihat dari maksud dan tujuan serta waktu yang ditinggalkan, diminta mengganti yang tidak sholat untuk sholat di waktu yang sama, maka kami cenderung di belakang ulama yang menyebutkan bahwa hukum sholat id itu fardu, tidak sebatas sunnah muakkadah. Yang banyak yang berpendapat sunnah muakkadah banyak, tapi juga banyak para ulama yang menyebut hukum sholat id itu fardu kifayah minim, bahkan sebagian ada yang fardu ain, artinya wajib. Kenapa? Karena perempuan sholat wajib saja
nggak diminta keluar rumah. Sholat Jumat juga tidak diminta keluar rumah. Tapi sholat Id diminta keluar rumah. Bahkan yang haid pun diminta datang meskipun tidak di tempat sholatnya, tetapi di tempat sing krungu khutbah Idnya. Kalau di lapangan, yang penting di lapangan yang bukan di tempat kaum muslimin sholat. Kalau rombongan keluarga, parkirannya masih kedenger sholat, kedenger khutbahnya, maka nggak apa-apa. Yang laki-laki turun, yang perempuan sedang dalam kondisi suci turun sholat, yang haid masih bisa di dalam mobil, dalam parkiran mendengarkan khutbah. Yang penting ada di tempat kaum muslimin menyelenggarakan sholat. Saking pentingnya, maka kita cenderung menghukumi sebagaimana para ulama yang berfatwa bahwa hukum sholat Id itu enggak cuma sunnah muakkadah, tapi naik satu level menjadi wajib. Ya, buktinya perasaan kita kalau orang beriman itu, ya, enggak melu sholat itu piye. Kecuali wong pancen imannya tipis, ya, memang enggak biasa sholat Id, lebih beda ceritanya. Apa meneh bocah-bocah itu yang fitrahnya masih kenceng gitu, enggak sholat itu, piye bocah itu. Meskipun sing digolek ya asline sangune kuwi. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Tidak banyak perbedaan dengan sholat Idul Fitri yang telah kita bahas ketika menjelang Idul Fitri. Perbedaannya cuma yang pertama, waktunya Idul Adha itu lebih pagi. Kenapa? Karena tidak ada momentum menunggu kaum muslimin yang bayar zakat fitrah atau menunggu kaum muslimin yang sarapan terlebih dahulu, sebagai simbolis bahwa hari ini sudah masuk 1 Syawal, bukan lagi Ramadan. Nah, di momentum hari raya Idul Adha disunnahkan sarapan pertama malah hasil dari korbannya. Ini yang paling utama. Tapi lah awake dhewe bubare wis setengah 12 ya wis keluwen lah, itu tidak apa-apa. Setengah 12 urung mateng lagi meceli. Ya. Artinya semakin pagi, semakin masuk di awal waktu itu lebih baik. Kenapa? Karena nyembelihnya mesti awal waktu. Ya, kalau jam 6 bisa dilaksanakan sholat, anggap setengah jam lah, setengah 7 sudah selesai semuanya, maka setengah 7 itu sudah bisa menyembelih. Ini lebih awal. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadakan sholat Id, Masjid Nabawi di zaman Rasul itu 30 kali 35 meter berarti berapa persegi luasnya? 30 sampai 35 meter. Berarti kan 900-an meter persegi. Itu di zaman Rasul sugeng sehat. Dan penduduk Madinah saat beliau hidup, penduduk Madinah itu sudah 5.000 jiwa. Ya, 5.000 jiwa. Kalau satu jamaah saja memakan tempat berapa meter, Mas? Satu jamaah aja. 1 meter cukup ya. 1 meter aja lah ya. Kalau 2 meter kan mesti kakean, kurang 1 meter ya mungkin wong-wong seperti besar tinggi kan juga kurang. Anggaplah 1 meter. Berarti kalau 900 meter persegi Masjid Nabawi saat itu, kira-kira muat nampung berapa kaum muslimin? Yo sangat terus. Iya kan? Anggaplah sama yang kecil-kecil mungkin 1.000 mentok. Padahal berapa jiwa di Madinah? 5.000. Sehingga Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin sholatnya tidak di Masjid Nabawi, tetapi di Musholal Id, tempat sholat Id, yaitu di padang pasir saat itu. Di luar Masjid Nabawi, ya, ada tempat khusus yang sekarang sudah masuk perluasan Masjid Nabawi dan kemakan perluasan kuburan Baqi juga. Dulu disitulah Rasul
memimpin sholat id dan berkhutbah. Ya, karena 5.000 jiwa bisa ketemu di sini. Karena manfaat dan fungsi sholat id bisa mengumpulkan semakin banyak kaum muslimin. Jadi kalau di kampung kita ada lapangan yang besar, bisa menampung 5 masjid. 5 masjid kampung kita. Ini mlebu lapangan muat. Kira-kira mana yang afdol, sholat di lapangan apa sholat di masjid? Sholat di lapangan. Ya, kenapa? Karena muat seluruh jamaah 5 masjid tumplek-blek neng. Beda ceritanya kalau hari ini di Medina, bangunan yang paling muat banyak kaum muslimin muslimat ya Masjid Nabawi. Golek padang pasir yang lebih luas lagi gak ono, mesti jadi hotel. Ya, paling besar, paling kuat menampung banyak yang Masjid Nabawi. Makanya hari raya sholat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan di mana? Masjid Nabawi. Beda dengan kasusnya zaman Nabi. Masjid mbek wonge akean wonge dan masih banyak padang pasirnya yang muat menampung kaum muslimin yang begitu banyak. Lah hari ini tempatnya sampean punya masjid yang bisa menampung 5.000 jiwa. Neng desa nek masjid sing nampung 5.000, wis gede banget ya. Dan punya lapangan juga di kampung sampean. Cuma lapangan voli. Lapangan voli, badminton, takraw. Nah, wis ya kan? Wis kuwi meh padha mbek basket. Itu aja dah. Ukurannya segitu. Pertanyaannya mana yang lebih afdol sholat id di lapangan tersebut atau di masjid? Di masjid. Jadi tahu ya sudah ya. Ya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kalau kita punya lapangan yang bisa menampung kaum muslimin, berbagai jenis masjid, macamnya dan banyaknya, berarti lapangan lebih afdol. Tapi kalau masjid bisa menampung lebih banyak dibandingkan kita punya lapangan kecil, maka masjid lebih afdol. Ya. Sudut pandangnya cuma ini. Tidak ada dari awal sudah dijadwalkan imam dan khotib ngimami neng dhuwur aspal, itu baru nggak ada. Mas, imam khotib di masjid itu ada contohnya. Imam khotib di lapangan padang pasir itu ada contohnya. Kalaupun imam khotib di masjid jamaah bludak sampai akhirnya memakai jalan, ya itu judulnya siso, ya kan? Imam khotib di lapangan, jamaahnya banyak, luber sampai di jalan, itu namanya siso. Tapi kalau dari awal sudah dijadwalkan nutup jalan, tutup kono, lor kidul etah ulon, dan memang disengaja didirikannya di tengah jalan, imamnya sholat memang di situ, neng dhuwur aspal. Ya, khutbahnya di situ. Ini yang tidak pernah ada contohnya. Maka kembalikanlah Mas. Kalau nggak lapangan masjid, nggak usah gengsi-gengsian takmir itu. Enek neng 6 masjid, enek lapangan. 2 masjid bisa akur ngapleng lapangan. Masjid yang ketiga nggak mau kalah. Oh aku iso gawe masjid di bek pelataran. Ya, masjid keempat ya, wah aku masjidku luwih cilik iki. Ya, akhirnya wis gimana kalau kita sholat idnya di jalan saja. Waduh, ini merusak fikih. Ya, nggak ada fikih imam khotib yang duraspal gak ono. Dan kalau boleh, ya ini saya curhat kurban kan. Ya, tahun 2016 atau 17 itu ketika diminta khutbah di Balaan, ya, itu yang jemput sudah Kodim Sukoharjo pakai mobil dinas
militer. Sudah bilang Ustadz, saya jemput 5:30. Orang bakal ngaret. Orang mereka militer, dan benar 5:30 itu udah sampai rumah. Udah sampai Cemani. Baik. Jalan, ya Allah. Urung ketemu 2 kilo, Mas. Lagi berapa sekilo, berapa ratus meter, tutup jalan. Bingung langsung. Ya. Ustadz ini gimana, Ustadz? Masuk gang aja, Pak. Masuk gang. Tutup jalan juga. Gang lagi, wah, rawat sampai jedul kena Solo Baru, alhamdulillah. Ya, jalur protokol nggak mungkin enek sing wani nutup. Bablas. Aman. Lah tapi ketemu nanti ya mulai masuk gang yang menuju Balaan dari DKR Rumah Sakit Sukoharjo Ngetan tuh masuk ada yang tutup lagi. Masuk gang tutup lagi. Ya. Sampai antum tahu itu masuk Balaan. Itu saya sudah melihat orang ngasah Grendo mbak pang itu loh, gobangnya biasa. Berarti kan pertanda mereka wis sholat nih. Iya kan, ngasah gini kok. Berarti karena belai kok itu. Dan saya sampai lapangan Balaan itu turun, masih ingat makanya. Saya itu jam 7:30 kurang 10. Itu jamaah yang deleng wis mripate ra enak. Wis patut polos gitu lah. Kira jadi ya Allah. Disebabkan apa? Kaum muslimin nutup jalan. Mana ada fikih hari raya sholat nutup jalan. Padahal masih banyak saudara kita, bahkan jangankan saudara kita, mungkin ada non muslim yang butuh lewat jalan tersebut. Mereka loh nggak sholat, tapi mereka sama punya kebutuhan. Ya, dari mana kemudian kita bermudah-mudahan mendolimi ya kaum yang lain? Makanya tolong yang takmir atau siapa aja, sudahlah, ayolah. Dalam hal ini mbok ya wis serawung gitu. Kalau ngadakannya bisa lapangan, ayolah 5 masjid, 6 masjid bareng. Nggak mesti harus gengsi-gengsi. Apalagi kalau gengsinya itu sudah ada di level urusan kotak amal. Nah, itu angkat tangan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalau 6 masjid gabung Ustaz, engko kotak amal dibagi 6. Ya, tapi nek umpama 6 ning kan, maka setiap kita bisa ngadain sendiri kotak amal ya, tinggal masjidnya dewe. Nah Allah. Mas, korun gue pikirannya ora sekorun gue lho. Korun itu pikirannya aja enggak segitu. Ya kan? Mas. Enggak korun itu. Kita bilang yos kafir. Yos Masya Allah, sebejat. Tapi di masa Fir'aun, ya Korun dan Fir'aun bersinergi. Budak-budaknya itu, kalau punya istri, ya istrinya hamil, itu mulai dari bulan ke-5 atau ke-6 sampai lahiran, itu difasilitasi 2 bidan. Wis sekelas Fir'aun mbak Korun. Ya. Itu arek memonopoli, areknya ini dolim. Tapi ketika budak-budaknya mereka, ya istrinya hamil, itu sudah separuh perjalanan kehamilan sampai bersalin, itu difasilitasi 2 bidan gratis. Itu. Lah kita ngurusin masjid malah sing dipikir kota amal. Itu Masya Allah. Persatuan muslimin butuh. Itu bagian dari roh. Ya, kesolehan masyarakat. Ya, emang kota amal ya penting. Ya, tapi bukan masalah. Bahkan masjid kok bertahun jor-joran rekening. Ya, semakin banyak kasnya. Lu ki terus sedekah jamaah kemana? Orang ndang ditok-tok nih, malah di bangga-banggaan kas masjidku akeh kok. Ini kan lalu jamaah iki pengen sedekah infak gek ndang cepet dicakno. Untuk operasional masjid, untuk mas muslimin mungkin yang sakit, meninggal dan macam-macam, biar ndang cepet untuk pahala. Lu malah tindak di banyak-banyakan rekening lah ini. Ya enggak seperti itu di dalam mengelola harta kaum muslim.
Nah ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adakan tetap di tempat yang menampung lebih banyak kaum muslimin dan muslimat. Ya, kemudian dikerjakan 2 rakaat bersama imam persis. Rakaat pertama nanti takbiratul ihram ditambah takbir tambahan 7 kali. Rakaat kedua ada takbir perpindahan dari rakaat pertama ditambah 5 takbir tambahan, dan kemudian diakhiri salam, dan setelah itu khatib pun naik mimbar. Maka selepas mendengarkan khutbah selesailah sholat Id, tapi bukan ibadah Dzulhijjah. Bedanya lagi, ketika Idul Fitri habis sholat ngapain kita? Mentok rasane kopat. Ya kan? Mentok kita makan itu. Habis itu sudah selesai. Nggak ada lagi ritual-ritual ibadah terkait dengan Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Habis sholat kita masih bisa takbir, kita masih bisa menyembelih sampai 3 hari berikutnya. Berarti suasana ibadah itu lebih panjang Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Sisa waktu kalau ada rekan-rekan ingin bertanya kami persilahkan. Monggo. Ada atau tidak? Tidak ada. Jelas semua berarti ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya ketika kita beribadah di atas ilmu, ibadah bukan hanya sebatas latah atau ikut-ikutan. Ya, dan ini memang termasuk karakter orang yang beriman bahkan semenjak zaman dulu, termasuk para sahabat. Ya, jadi kita menyampaikan apa yang menjadi fikih terkuat, ya, itu bukan karena hanya sebatas ikut-ikutan, bukan. Kita pun juga membuka toleransi besar bagi yang berbeda pendapat dengan apa yang kami sampaikan. Tetapi kalau zaman dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Rasul sholat. Saat itu Masjid Nabawi penuh dengan kesederhanaannya. Lantai juga masih pasir sama kerikil-kerikil itu, sehingga sholatnya masih pakai sendal. Rasul sholat pakai sendal bersama para sahabat. Dan saat itu ketika sholat Rasul ngimami, Jibril datang. Jibril membisiki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bagian sendal Nabi ada najisnya. Maka kemudian Nabi langsung spontan nguncali sendalnya itu ke samping, karena sendalnya ada najis. Langsung dilempar dua-duanya. Dan beliau melanjutkan sholat sampai selesai. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kemudian beliau balik badan menghadap para sahabat. Dan betapa takjub dan kagetnya, lah kok di softnya para jamaah sahabat podo ngumpul nih sendal gubak neng samping kabeh. Ya, jadi sendalnya sahabat yo diuncalne kabeh. Maka Rasul bertanya saat itu, lah kok sampean ini nguncalne sendal kabeh iki apa? Ya, maka salah seorang di antaranya menjelaskan, ya Rasul, kami tadi melihat bahwa engkau itu di tengah sholat nguncalne sendal. Ya, pikirannya sahabat, Nabi nguncalne sholat, nguncalne sendal pas sholat. Berarti mungkin ada wahyu turun, syariat baru, tambahan
di antara gerakan sholat adalah nguncalne sendal. Maka kita pun nguncalne sendal. Maka Rasul kemudian enggak seperti itu, enggak seperti itu. Tadi itu Jibril ngasih info, datang ngabarin diri kalau sendalku ada najisnya, maka saya buang dulu. Nah itulah para sahabat. Mereka di benak mereka itu ada sami'na wa ata'na. Wis ngono tok. Gak kakean pola, gak kakean komplain, gak banyak komentar. Dan bagian faktor terbesar kemunduran kaum muslimin hari ini, ya, di antaranya adalah kakean komentar. Ya, tanpa dasar ilmu, komentar. Dididik di komentar. Sampai menghilangkan hal yang urgent, penting, bahkan misi kita hidup di dunia untuk ibadah, bagaimana akhirat kita, malah gak dipikir. Karena terlalu banyak mengomentari hal-hal yang remeh. Ya, masuk kaum muslimin ngurusi klepon agamane opo, sego padang agamane opo, ngono ya dikomentari. Ya, itu kan berarti menunjukkan remeh sekali urusannya kepongan panganan. Ya kan? Padahal kita masih punya misi besar. Bagaimana kelanjutan dari hidup kita ini, ibadah kita ini, akhirat kita ini. Nah, kenapa para sahabat mereka nggak terlalu memikirkan yang remeh-remeh? Karena mereka lebih fokus kepada yang besar. Sehingga ketika mereka melihat Rasul melaksanakan apapun, meminta apapun, memerintah apapun, yang ada dalam benak mereka hanya sami'na wa ata'na. Dan semoga dengan kita berusaha, ya, puasa 9 Dzulhijjah yang karena hadisnya seperti itu, berhari raya bersama pemerintah karena memang perintahnya juga demikian. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan semoga apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.